Oke. Wow, kalau secara telematika seperti apa gini, kita bicara soal telematika tapi berkaitan dengan kasusnya. Bahwa dalam kasus ini yang menjadi highlight adalah selalu bukti CCTV, kemudian ada bukti yang pertinggalnya misalnya sisa-sisa residu si racun lah, kita bilang racun ya, di gelas, dan kemudian yang hasil otopsi ya kan. Nah, yang saya bisa komentari adalah yang telematikanya, berarti CCTV. Kalau kita bicara CCTV berarti lah merangkum dari CCTV yang ada di pada area tersebut, yang di kafe tersebut. Simpelnya, logikanya adalah semua CCTV-nya harusnya itu diambil kontennya, ya tidak terkecuali, semua diambil dan kemudian itu dipindahkan di dalam oleh si penyelidik ke dalam media lain, bisa di backup, bisa diapain, baru kemudian disimpan kepada suatu flash disk untuk dirangkumannya. Rangkumannya adalah flash disk ya, di hard disknya itu diberikan kepada digital forensik. Kemudian hasil nanti analisa digital forensik, dia merangkum dari yang apa ada kontennya semuanya, yang berisi konten-konten yang like ataupun berupa temuan-temuan, itulah yang dimasukkan ke dalam suatu flash disk sebagai rangkuman. Tetapi yang terjadi ternyata enggak ya, digital forensiknya aja katanya cuma dapat flash disk. Berarti penyelidiknya ngambilnya flash disk. Ini sudah suatu yang pertanyaan dan tanda-tandanya, karena zaman itu tahun 2016 itu rata-rata misalnya kalau untuk rekaman video kafe segede itu, hard disknya itu pasti gede, mungkin minimal 1 terabyte atau lebih ya, dan saat itu belum ada flash disk yang kapasitasnya 1 tera. Jadi mungkin hanya 512 saja, mungkin belum ada kali ya. Nah, kemudian bagaimana mungkin konten yang sebegitu besar dari sekian banyak kamera itu jadi dirangkum di dalam satu flash disk? Siapa yang merangkum? Saat itu dirangkum oleh penyelidik, berarti penyelidik udah melakukan hal yang sebetulnya bukan dia lakukan. Dia tidak lagi mengungkapkan mengenai kejadian, tapi dia hanya langsung kayak mengarahkan ya kepada suatu skenario aja gitu loh. Nah, kemudian yang aneh juga, oleh digital forensiknya diterima ya, terbukti tidak dibahas oleh digital forensik bahwa sebetulnya konten ini harusnya banyak, kameranya harusnya jumlahnya sekian, tapi yang confirm terengkam adalah data sekian kamera. Nah, harusnya disebut dari ada lokasi kamera ini, kamera ini, kamera ini yang mengarah ke sini, mengarah ke sini, mengarah ke sini. Nah, itu yang harus diungkap. Nah, hal tersebut tidak terungkap. Nah, sekarang setelah hal itu tidak terungkap, akhirnya sudah ada putusan ya. Keluarlah ada suatu yang katanya konon suatu bukti baru. Ya, bukti baru yang dulu tidak dikeluarkan. Nah, ini sesuatu yang aneh bagi saya, ini malah justru nggak masuk akal. Bayangkan bahwa yang namanya suatu persidangan itu suatu pelapor itu hanya punya 2 opsi. Laporannya diterima berarti terlapor ataupun terlapor menjadi tersangka dan kemudian dihukum jadi terpidana, ataupun kemudian laporannya ditolak. Ya, kan opsinya kayak gitu, sehingga pelapor pasti akan mengajukan berbagai hal yang paling mungkin untuk diajukan jadi penguat untuk segala bukti. Ya pasti segala apapun. Kalau bicara hanya satu konten yang cuma 1-2 detik pun pasti akan diajukan. Ataupun kemudian konten yang hanya sedikit pun secara digital pasti akan diberikan. Kok berani-beraninya bisa-bisanya ada suatu konten yang sangat baik, suatu yang penting tetapi tidak diajukan gitu ya dulu. Ini suatu tanda tanya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi kesaksian di dalam persidangan adalah suatu konten-konten yang lain, dia nggak di sini. Jadi kalau asumsi saya, ini mungkin konten yang ini sebetulnya sudah diajukan dulu ya kepada, atau diasumsikan, jadi kan ada gelar perkara, semuanya udah diungkap. Nah, konten ini mungkin udah diajukan, kemudian tetapi oleh JPU, jaksa penuntut umum, mungkin konten tersebut tidak digunakan karena pertama mungkin kontennya tidak kuat, yang kedua tidak menggambarkan sesuatu, yang ketiga justru akan membiaskan dari fokus kejadian, malah akan membuat tuntutannya ataupun skenario yang mau diungkap menjadi seakan hambar gitu, jadi akhirnya ada ringan gitulah. Nah, itu akhirnya mungkin konten itu ditolak dulu gitu. Nah, kemudian setelah sekarang ini ya coba diungkapin aja dulu ada kontennya kayak gini. Kalau saya sih ngelihat konten di situ, saya bilang juga ini sangat konten yang tidak layak untuk dijadikan sebagai barang bukti, karena pertama wajahnya nggak kelihatan,
Yang kedua, malah konten tersebut saya lihat terbukti itu bukan kejadian pada saat yang itu gitu ya. Tapi mengenai apa analisanya itu nanti akan saya utarakan karena ini sudah menyangkut hukum. Saya akan utarakan secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Berarti hanya dia di pengadilan. Kalau sekarang saya nggak mau ngebongkarin dulu, cuma kalau saya bilang siapapun yang mau menggunakan konten ini untuk diajukan sebagai bukti baru di pengadilan, justru akan menjadi mentah. Ya kasihan, janganlah pakai konten ini ya, percuma malah malu-maluin gitu loh. Nah, kita sekarang bicaranya adalah dari kejadian tersebut itu ada pengungkapan misalnya hal yang dibilang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, misalnya pindah kursi dibilang janggal. Nah, seorang telematika kalau bilang sesuatu yang janggal, dia harusnya bisa bilang sesuatu yang benernya seperti apa, karena dia tahu ada sesuatu yang janggal. Nah, di sini dia berani ngomong janggal kepada sesuatu yang sifatnya kontekstual, bukan yang sifatnya konten. Ya harusnya seorang telematika tidak membicarakan konteks, dia bicaranya konten, apakah itu benar atau tidak, kapan itu diambilnya, bagaimana mengambilnya, bagaimana memfokusnya, apa yang menguatkan dari pernyataan dia. Kayak gitu aja telematika, nggak mengartikan perilaku orang objek yang ada di sana, bukan orang telematika yang menilai perilaku. Ya. Kemudian ada lagi katanya bahwa si wanita pelaku saat dia di bagian di area koktail itu berkali-kali diungkapkan, berkali jam segini nengok ke belakang, berkali nengok ke belakang, semuanya dibilang nengoknya adalah ke arah mejanya dia, dibilang itu sampai berkali-kali. Nah, tapi itu dia tidak bisa mampu mengungkapkan kenapa itu menengok beberapa kali, so what gitu loh. Nah, berarti ini orang telematikanya hanya menangkap suatu bukti kejadian tanpa bisa mengungkapkan sebetulnya dari kejadian tersebut apa yang mau disampaikan. Kan dia seorang ahli, harusnya dia bilang ini orang menengok pada sini, nah itu kalau nengok itu berarti begini, dia nengok lagi begitu, nah menengoknya ini adalah rekayasa, sebetulnya dia tidak menengok, nah umpamanya, atau dia menengoknya di sini ada sesuatu yang nggak benar, ini hasil editan, kan nengoknya ketiga misalnya, hal-hal yang kayak gitu. Nah, saat dia hanya menceritakan suatu yang sebetulnya normal aja, tapi dia dianggap sebagai janggal, ini malah jadi aneh. Dan kemudian itu kok kemudian ditanggapi oleh jaksa penuntut umum gitu, yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Kalau kita lihat pelakunya, wanita saat dia masuk ke dalam kafe, dia membawa tas ya berisi, dia membawa paper bag. Selain tasnya dia membawa paper bag isinya 3 buah gitu loh. Nah kemudian saat dia ke meja koktail, meja pemesanan, itu tidak ada tas ini. Berarti tas itu ditinggalkan di meja yang 54 ya, ditaruh tasnya yang ditinggalkan. Dan dia kemudian ke meja yang koktail. Wajar aja seseorang yang meninggalkan barang berharganya itu di suatu meja kafe, pasti dia akan berkali-kali akan menengok ke meja itu untuk memastikan jangan sampai ada orang lain yang mengambil. Ya karena kita lihat pada saat dia menengok itu di meja koktail, dia tidak pegang tas itu. Nah ini harusnya orang telematika kalau dia memang ahli sampai ke konten, dia melihat bahwa saat si wanita ini nengok-nengok ke belakang itu udah nggak pegang tas lagi, jadi wajar. Dan itu yang terceritakan. Jadi penjelasan kayak saya ini penjelasan konten namanya, bukan konteks. Mengenai alasan mengapa nengok apa segalanya itu tidak perlu gitu. Agak kan ada mungkin aku juga sudah lihat ini ada tangan yang katanya tangan kiri dia meletakkan itu seperti apa dari saya. Nah, itu mengenai tangan yang dibilang mengeluarkan tangan, di sini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa? Tangan ini kalau diungkapkan sebagai tangan pelaku, maka seharusnya juga kelihatan wajah si pelaku minimal saat dia mulai duduk. Ini tangannya ini dari periode kapan sampai kapan tangannya ada nongol. Nah, sebelum ada tangan di sini kan si pelakunya walau nggak kelihatan sama kamera karena ketutup, mungkin ada lemari atau apa, tapi saat dia duduk ke sana itu kelihatan dia masuk duduk ke sana. Berarti ini memang dia, dan kemudian tangannya melakukan gerakan di sini. Ya tidak ada lagi rekayasa yang lain, time-nya itu kelihatan berputar terus. Berarti memang benar ini tangan dia. Itu. Nah, itu baru bisa menguatkan. Tapi kalau dibilang ini suatu tangan aja, sementara tidak ada bukti yang kuat itu tangan siapa, itu yang jadi yang aneh. Dan itu yang saya bilang tadi, kalau ini digunakan hati-hati. Yang menurut saya ini bukan tangan dia. Ada suatu analisa saya yang saya nggak berani nyampaikan, bukan nggak berani, nggak mau nyampaikan di media. Ini menjadi satu kuncian nanti saya akan ungkapkan di pengadilan kalau memang ini jadi pegangannya, agar jangan sampai orang kemudian
nanti beralibi lagi soal tangan ini, jadi sekarang dibiarkan aja dulu. Dan kemudian rekamannya ini nggak masuk akal karena rekaman kamera harusnya itu dia wide, dia nggak fokus hanya sedikit kemudian hanya menangkap aja yang hanya satu meja, dia pasti akan menangkap semua gerakan orang sekitar situ, nggak khusus satu meja aja. Kenapa hasil yang digunakan jadi perilaku tangan dia ini itu hanya fokus ke sini, itu tanda tanya. Dan kemudian yang namanya tangannya dia, tangan ini saat dia memegang itu dia meremat sesuatu, ya, kemudian menuang. Nggak ada kelihatan mereka menuang. Kalau dia pegang saset, dia saset itu sampai bisa dituangkan bagaimana? Harus ada gerakan merobek. Nggak mungkin diambil dari sasetan di sini kemudian dituang, itu nggak mungkin. Pasti dia akan ngambil, dia robek dulu, baru dituang. Nah, gerakan merobek ini nggak ada, langsung kemudian dianggapnya katanya menuang. Kalau menuang tinggal dilihat dari skenario tersebut, menuangnya ini pada detik keberapa dan di meja siapa, di minumannya siapa. Dari posisi itu akan ketahuan itu minumannya si Jessica-nya kah, atau minumannya Mirna, atau minumannya siapanya. Itu bisa kelihatan. Dan kalaupun itu dibilang misalnya itu adalah racunnya, setelah dituang semua orang pelaku pasti akan mengaduknya. Dia akan mengaduk agar yang dia tuangkan ini tidak kelihatan. Itu adalah normal dia aduk. Tapi ini bagaimana dia bisa mengaduk sementara, maksudnya bagaimana mungkin kalau dia mengaduk di sini sementara dari tayangan rekaman yang lain kelihatan bahwa minumannya itu bawahnya masih putih. Berarti minuman tersebut belum diaduk. Nah, jadi masih ada putih bawah, atasnya coklat. Nah, kalau minumannya masih belum diaduk kemudian berarti saat diminum ini udah bukan tidak tercampur dengan yang dibilang ada rekayasa yang baru di sini, ya. Nah, kalau adanya di gelas tersebut yang dia tuang, harusnya ada gerakan mengaduk yang juga terekam pada kamera dong, karena masih pada gelas yang sama. Kenapa itu tidak dikeluarkan? Kalau itu mau disimpan, oh itu nanti disimpan, ya kenapa nggak sekarang? Dia udah berani mengeluarkan suatu konten yang gini, tunjukkan lagi gerakan mengaduknya kalau berani, gitu. Apa sudah menonton Netflix? Enggak. Gini, ada pertanyaan bagus. Nah, saya sampai ke dekat ini tidak mau menonton Netflix-nya. Saya punya Netflix di rumah, saya bilang maksudnya sampai saat ini saya tidak menonton film Ice Cold-nya. Ya, saya ada Netflix di rumah, tetapi saya nahan diri lebih baik nonton yang lain karena kalau saya menonton Ice Cold-nya, saya bisa secara langsung ataupun tidak langsung nanti akan terpengaruh terhadap jalan cerita yang dituangkan pada si Ice Cold tersebut. Padahal ini film dokumenter, tidak ada ceritaan, tidak pencapaian apapun. Kasusnya sudah terjadi, putusan hakim telah dibentuk. Jadi saya akhirnya sudah melihat siapa yang kita sudah tahu lah hasilnya bagaimana putusan pengadilannya. Nah, dengan demikian kalau saya ikut nonton Ice Cold-nya, padahal kemungkinan nanti film ini akan dijadikan bahan ataupun nanti mungkin kasus ini akan menjadi kasus itu akan dibuka kembali, ya. Nah, kalau jadi PK dibuka kembali berarti saya menjelaskannya itu terpengaruh dengan film. Nah, saya nggak mau. Lebih baik saya nggak nonton. Jadi sampai sedetik ini Abang nggak ada nonton sama sekali? Ya, nggak mau nonton. Bahkan saya mau menambahkan ya, bagi di sini. Ada satu gerakan yang dibilang gerakan menggaruk dari si wanita tersebut, ya. Dia menggerakkan menggaruk katanya. Tetapi gerakan menggaruk itu katanya berulang. Nah, dari konten yang ada, saya lihat gerakan menggaruk ini innatural karena ada wanita yang di sebelahnya juga terekam pada layar frame-nya. Itu kelihatan dia juga gerakannya maju mundur. Jadi gerakan menggaruk ini beriringan dengan gerakan si wanita yang di sebelahnya itu mundur. Berarti jelas ini suatu gerakan reversi. Bukan repetisi, reversi itu ini kalau di kamera ini, reversi dia maju, mundur. Itu gerakan reversi. Kalau repetisi dia gini maju, itu repetisi. Ya, nah, gerakan yang ada dibilang gerakan menggaruk di sini, saya yakini adalah gerakan reversi karena orang di sebelahnya kenapa ikutan bisa maju mundur kalau si wanita ini menggaruk aja orang di sebelahnya gerakan aja, nggak jadi ikut berubah gitu. Oke. Penjelasannya.